sampai kepada gurunya yang juga demikian, sampai kepada Imam Wahidul Hadis
Sayyidina Muhammad. Dan kita juga mempunyai ikatan keguruan dengan kehadiran di majlis ini, dengan pemimpin orang-orang yang khusyuk, kepada orang guru yang khusyuk, kepada guru yang khusyuk, sampai pada imam maklum khusyuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak melepas ikatan kita selama-lamanya di dunia dan akhirat. Selalu berikat dengan orang-orang mulia dan luhur hingga kita semakin luhur. Hadirin hadirat, ingat sabda Nabimu al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Berpegang teguhlah pada para salihin, ahyahum wa amwatuhum, mereka yang hidup ataupun mereka yang telah wafat. Ketahuilah bahawa jangankan orangnya, barang-barang sentuhan para salihin pun dimuliakan Allah dan membawa sakinah dan ketenangan bagi mereka yang menggunakan atau memakainya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim ketika Allah memerintahkan kepada Nabi di masa itu, di masa Nabi Israel. Pada nabinya diperintahkan kepada Talut untuk memimpin peperangan. Maka rakyatnya menolak. Talut ini tidak punya pengikut, tidak punya harta, tidak punya kekuatan jasad, punya apa dia sampai dia menjalankan jenayahnya. Inna ayat-mudi ayat yang kabut li sakinatun min rabbikum mimma taraka'an Musa wa tahmiluhum malaikah. Hadirin hadirat Allah SWT berfirman, berkatalah Nabi mereka bahawa tanda kekuasaannya Talut yang diperintah oleh Allah itu adalah datangnya peti yang dibawa oleh malaikat berisi ketenangan di sakinatun min rabbikum. Para kota peti itu berisi ketenangan. Apa? Lima taraka Musa al-Harun, peninggalan barang-barang keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Bukan Nabi Musa dan Nabi Harun saja, keluarga mereka, keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Para salihin dari keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, tahmiluhum malaikah, malaikat yang membawa. Kotak itu menyimpan, dijelaskan di dalam itu beberapa syair dari Ibnu Katsir, Imam Qadari, Imam Qurtubi, Imam Ibn Abbas, dan tafsir-tafsir lain yang menjelaskan kotak itu berisi sejarah Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, dan beberapa lagi pakaian dari keluarga Nabi Musa dan Harun simpan kotak. Kalau kita zaman sekarang, pusaka itu juga mungkin. Karena tidak Al-Quran dari Al-Quran telah menjelaskan kalau keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun Musa barang-barang yang bisa membawa kemenangan, Allah jelaskan dengan jelas di sakinatun min rabbikum, itu ada kemenangan dari Tuhan kalian, bukan orang. Mereka tidak bisa membawa mudarat dan manfaat, sama seperti Hajarul Aswad. Walaupun dia batu dari surga dalam Sahih Bukhari dari Sayyidina Umar, kau ini walaupun batu dari surga yang hajar, la tadur wala tanfa. Batu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Tapi karena telah disentuh Sayyidina Muhammad, menyentuhnya dari sunnah dan Allah. Sentuhan sholihin, apalagi sentuhan imam pemimpin para sholihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu perhatianlah dengan kelompok yang selalu memusyrikan hal-hal seperti ini, karena mereka dalam kebatilan yang perlu dibenahi. Jangan dimusuhi dan diperangi, tapi jangan pula diam membiarkan kerusakan akidah meracuni wilayah kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mereka yang menamakan
dirinya penyucian tauhid, bukan penyucian tauhid, pengotoran tauhid. Hadirin tauhid sudah tegak dari mulai Muhammad Rasulullah SAW bersama Al-Quran, bersama para imam, bersama para sahabat, bersama imamul malaik. Para sahabat bertabarruk dengan bekas-bekas Rasulullah SAW hingga dikatakan, diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardhaha, putri Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Rasul wafat, orang kalau sakit datang kepada Siti Asma, beliau mengeluarkan jubah Rasulullah SAW lalu menenggelamkannya ke air sedikit, airnya diminum oleh yang sakit, sembuh sakitnya. Hadirin hadirat, baju punya mudarat dan manfaat, baju cuma terbuat dari kain, tapi yang pakai Sayyidina Muhammad. Sebagaimana di malam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Musa menghadap Allah di bukit Tursina di dunia, Allah buka kedua sandalmu, kau ini berada di lembah yang suci di dunia. Tapi Nabi Muhammad naik ke hadapan Allah tidak diperintah membuka sandalnya. Sampai ada syair, saya lupa syairnya, tapi maknanya mana Nabi Muhammad Jibril atau sandal Nabi Muhammad. Tentunya yang mulia Jibril, tapi karena sandal yang terbuat dari kulit kambing terikat dengan kaki Sayyidina Muhammad. Ini disebutnya hukum tabariyah. Hukum tabariyah itu ngikut. Kalau dia ngikut, ya ngikut. Makanya makin cinta kepada Rasulullah SAW, makin terbawa kepada kemuliaan. Kalau sandal yang terikat kepada kaki Rasulullah SAW tidak sampai di Abdullah, lebih lagi jiwa yang mencintai Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, untuk kita hadir dalam kelompok para pecinta Sayyidina Muhammad. Nama juga sudah diberi nama khusus untuk dihadiahkan untuk Rasulullah, yaitu Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang sahih Majlis Rasulullah. Tapi karena waktu itu orang-orang yang hadir di sini, kalau sekarang banyak ulama, banyak kiai yang mengerti dulu yang hadir, ya para orang jalanan rata-rata yang dapat bahasa Arab dan mengenal apalagi nanti di dalam Majlis Rasulullah kita nabilah Rasulullah, karena tahunya Rasulullah, kita bilang Majlis Rasulullah, ini Rasulullah siapa lagi, nabilah lagi, begitu. Jadi saya beri nama Majlis Rasulullah dan biar paham kira-kira begitu bahwa ini tidak ada perbedaan dengan Majlis Taklim lainnya, karena semua Majlis Taklim itu Majlis Rasulullah. Sama Majlis siapa? Kalau kita berbicara ajaran Rasul yang diajarkan, ajaran siapa yang diajarkan? Bukan Majlis Taklim namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sampailah kita kepada malam-malam mulia di bulan Rajab ini, masuk ke malam 20 Rajab. 20 malam Rajab telah meninggalkan usia kita dan tidak akan pernah kembali. Masih tersisa sekian hari lagi di malam Rajab. Malam-malam doa, malam-malam istighfar, malam-malam munajat, malam-malam bertobat, hari-hari yang penuh dengan bunga-bunga kemuliaan ibadah untuk mencapai Sya'ban hingga menuai buah keberkahan di bulan Ramadan. Mereka yang banyak beribadah di bulan Rajab dan Sya'ban, ia akan dapat keberkahan di bulan Ramadan. Mereka yang sibuk Rajab dan Sya'ban lupa dari Allah, bulan Ramadan 10 malam terakhir dibuat sibuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan ibadah. Kalau malam belum kapur, ada aja urusan lebaran, belum kapur, anak belum baju baru. Ini 10 malam terakhir yang berkata di bulan Ramadan sibuk urusan ketupat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau tidak salah malam lebaran dari malam Selasa. Nah, ayo yang pulang kampung malam lebaran, semoga selamat dan bahagia. Yang pulang kampung atau yang
ini berantakan di masjidnya, biar berantakan juga kayaknya kalau pemimpin memang berdiri takbiran akbar di sini insya Allah yang sudah mengawal ya kalau nanti sekitar 100 ribuan misalnya ketempatnya itu habis orang berapa sampai demo kembali pada kemuliaan Rajab, bulan Rajab yang luhur dan mulia ini patut dimuliakan dan kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk banyak istighfar. Tentunya kita bergembira dengan sebanyaknya guru istighfar di masjid-masjid dan musola-musola di bulan Rajab. Namun sangat disayangkan sebagian kelompok yang demikian tegasnya menentang istighfar bulan Rajab, menentang puasa bulan Rajab, judulnya menentang ibadah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dari kelompok ini. Ini akhirnya yang begini hatinya keras bagaikan batu, tidak kenal salawat dan cinta Nabi, tidak kenal lagunya Rasulullah, tidak kenal kasih sayang Rasulullah. Tahunya semua pedang, itu dia yang tahu. Dikira Islam ini agama pedang jaga Allah, anjirnya kita sendirinya dan Allah. Akhirnya ngambek dia orang ahlu sunnah wal makin maju, dia orang non-muslim makin maju, dia maju enggak maju, akhirnya pakai bom bunuh diri dari teroris. Itu frustasi mau maju dan masih motor diangkat belakang rodanya, itu aja kalau gas full diangkat belakangnya bahwa tidak mau majukan mereka, ngambek pakai bom segala ya. Mudah-mudahan ada yang beribadah wilayah lain dari Jakarta untuk dijauhkan dari Allah, semoga mereka diberi hidayah yang menjadi hadiran yang dimuliakan Allah. Kembali kepada hadis yang kita baca tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi yawm akthar min 70 marrah." Jadi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap harinya. Mana tu yang tentang istighfar saja 70 kali tiap subuh dan tiap isya. Ini dalilnya yang sahih Bukhari. Rasul bersabda, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap harinya. Ini hadis sahih. Bila Rasul mengamalkan 70, maknanya pada hadis sih, yang hadis kalau dia di hadis sahih Rasul bacanya lebih dari 70 kali. Maknanya dibaca 70 kali hari subuh, 70 kali hari isya, dan lebih dari 70, angka 70 didapatkan, lebih dari 70, 70 lagi. Kan tidak ajaran para salafus saleh untuk mengikuti sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara istighfar dan tobat? Ya itu, berdiri orang ini, wajib alaiya, itu dibaca 70 kali di bulan Rajab saja. Kok bulan Rajab saja? Bulan lain dia ada amalan lain, sunnah nampak. Ribuan sunnah yang perlu diamalkan. Jangan kita berbanyak salawat. Bulan Ramadan kita berbanyak lakukan begitu. Hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah. Maka hal yang kita lakukan selalu berada di jalur sunnah, apakah itu dari istighfar atau langsung dari lafaznya, pasti merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan disebut ahlu sunnah wal jamaah karena mereka beriman, karena mereka semua kembali lurus jalannya. Itulah imam al-arba'ah, keempat imam yang disepakati sebagai ahlu sunnah wal jamaah karena sanadnya satu rantai, sanad keduluan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal berguru pada Imam Syafi'i. Imam Hanbal itu berguru pada Imam Syafi'i. Syafi'i berguru pada Imam Maliki. Imam Maliki satu zaman dengan Imam Hanafi dan sering bertanya jawab satu sama lain. Jadi satu jalurnya. Kalau mereka kan jalurnya tak tahu dari mana. Dari Google, dari Yahoo, jalurnya tak tahu. Nanti ada yang Allah. Kalau kita jelas jalurnya. Lalu dari mana? Lalu dari murid sampai ke guru kita.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk itulah kita menjaga daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya di dunia akhirat. Mengenai minggu lalu saya menjelaskan tentang masalah lesi Islami yang belum sempat dijelaskan. Lesi kredit jelas-jelas riba hukumnya. Riba sebaiknya kalau kita sudah tidak terjebak dengan kematian, jauhlah daripada hal itu semampunya. Aduh, saya bekerja di bar profesional, bagaimana saya harus berbuat? Ya sudah, berbuat semampumu. Kalau seandainya itu kehidupan pekerjaanmu itu, kalau kau tidak kerja di situ kau akan mati atau kau dapat kesulitan menolak yang lebih besar, kau menanggung tanggung jawab yang besar. Jangan dibilang dulu, tapi sambil banyak istighfar dan mencari kerjaan lain. Itu dapat kerjaan lain, pindah kepada kerjaan yang lebih baik. Itu. Lalu gimana dengan angsuran itu lagi? Ini caranya yang paling gampang, mudah dan semua lesi bakal lebih. Karena mereka makin melihat kita begitu, makin percaya lesi itu kan tak tertipu. Tapi kalau yang kita yang jujur begitu dalam kredit, mereka malah suka dan terbukti berkali-kali saya begitu. Nanti ini cara belinya. Nggak usah nanya itu berapa persen bunganya. Pokoknya tanya aja ini, misalnya beli mobil, misal atau beli motor deh, motor 10 juta, kalau cash. Kalau kredit 12 juta misalnya gitu, kredit dolar misalnya, ya, angkanya ini saya nggak tahu, tapi kira-kira ini. Kalau kredit sekian, kalau cash sekian. Kalau cash 10 juta, kalau kredit 12 juta. Ya sudah, jangan bicara cash, jangan bicara kredit. Saya beli motor ini 12 juta dengan angsuran 2 tahun. Saya deposit sekian, tiap bulan saya bayar sekian. Kalau saya terlambat sehari membayarnya, saya ganti rugi sekian. Itu aja. Jangan tanda-tanda itu masalah sekian persen bunga. Enggak mau tahu saya mau minta perubahan, saya enggak mau hal-hal yang bersifat bunga. Pokoknya tulis belanjanya begitu bahwa saya tetap membayar mobil ini atau motor ini dengan harga yang sekian itu yang diangsur. 100.000 juta kan pada angsuran, mereka 100 juta depositnya sekian. Tiap bulan saya bayar sekian. Kalau telat 1 hari dalam pembayarannya, saya siap membayar denda lebih sekian. Nah, itu selesai itu masalahnya. Ya, dengan juga mobilnya halal, motornya halal, begitu juga rumah, begitu juga segala yang disebut angsuran. Dan jelas belum? Nah, jelas ya, kalau jelas saya sudah kontak kosan. Ya, jangan bilang saya lagi itu hari ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalian kan sering pasti lesi barangkali yang baru nikahi mau lesi bekas, ya. Kalau mau cash tidak punya, ya udah mau lesi kredit caranya begitu. Ya. Dan itu jangan dikira dulu, udah enak saya malu ngomong sama orang begitu. Justru mereka begitu kan suka. Karena setiap kali orang itu lesi itu mereka menyesal yang itu. Kalau yang begitu, kalau Allah, yang begitu dia aja biasanya kalau ini psikolog seperti ini, nggak ada ilmunya. Oke aja mereka. Gitu ada yang terbukti berkali-kali. Teman-teman saya juga melakukan demikian, menjadi musola yang membicarakan, yang beli rumah, lainnya itu sangat dipercaya oleh penjual. Karena penjual tahu orangnya baik, nggak ada yang kita menipu begitu. Demikian menjadi yang dimuliakan Allah. Besok malam masyarakat baru kita ini acara pertama dari 483 tahun yang lalu di Jakarta ini. Baru pertama kali kita dipilih Allah untuk zikir dan maulid untuk pulang ke Jakarta ini. Anugerah yang sangat besar, hampir 500 tahun Jakarta ini berdiri. Kita yang dipilih sebagai pelopornya untuk memuliakan bumi Jakarta dengan gemuruh zikir Allah dan dengan gemuruh salawat kepada Sayyidina Muhammad. Inilah ibu kota
terbesar negara muslimin di dunia. Ini ibu kotanya. Seluruh negara ini ibu kota negara muslimin terbesar di dunia. Sekarang dirayakan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masuk ke kemah, kita lihat tulisannya kemah kota wali. Kalau kita masuk Kudus, kita lihat tulisannya Kudus kota beriman. Masuk Jakarta, insya Allah dalam waktu dekat Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Mau lebih Jakarta ini ya nama jelas banyak salawat di Jakarta, salawat bukti kok hadis saling paling banyak di Jakarta, majlis zikir paling banyak di Jakarta, majlis yang mulia, majlis salawat paling banyak di Jakarta. Ya kan saja kalau kota Sayyidina Muhammad SAW yang mereka repot mau revolusi apa enggak, mau kita berhubungan dengan beragama, kita jalin saluran makin tidak ada, narkotika makin tidak ada yang beli, ada yang beli dan untuk sendiri. Demikian juga tempat-tempat perjudian, tempat prostitusi akan singkir sendiri kalau tidak ada yang mengkonsumsinya. Itu yang kita harapkan membenahi negara ini. Esok malam tanggung jawab berat bagi kita untuk mensukseskan acara ini. Karena acara sukses yang hadir juga alhamdulillah lebih banyak, mudah-mudahan dan juga semasa juga cerah, maka kami akan berlanjut dari tahun ke tahun kita yang memulainya. Nama-nama kalian tergantung nih sampai nanti mungkin ratusan tahun selanjutnya terus dirayakan PKI dengan maulid dan zikir, kalian yang pertama kali mempeloporinya. Maka bangkitlah dari kalimat Allahu Akbar. Menjadikan Jakarta oleh Rahman tertib dan terkendali. Semoga generasi baru yang berhati luhur berjiwa Muhammad Rasulullah SAW. InsyaAllah Gubernur InsyaAllah 99% hadir dan juga Bapak Kapolri Kerjaya sudah saya hubungi beliau juga siap hadir dan InsyaAllah Pangdam Jaya juga hadir. InsyaAllah Musbidah wilayah PKI hadir ke semuanya, berzikir bersama, salawat bersama. Alangkah indahnya majlis ini yang setahun ratusan tahun lalu selalu dirayakan dengan maksiat, kali ini dirayakan dengan doa dan zikir. Semoga Jakarta makin makmur, dan keberkahan. Hadirin kita berzikir bersama dan sebelumnya kita beristighfar bersama, iktidaan wa ittiba'an bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatu salih wa qul jami'an rabbil
Muhammad
Para jamaah sekalian, berkenaan dengan akan diadakannya acara akbar Majlis Rasulullah SAW pada besok malam dan juga minggu depan dalam rangka malam di Surabaya Barat. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam kepanitiaan untuk menjadi kru pada acara akbar Majlis Rasulullah SAW tersebut, dapat berkumpul selepas majlis ini selesai. Begitu juga bagi jamaah yang mungkin sudah mendaftarkan dirinya agar berkumpul selepas majlis ini untuk mendapatkan arahan dalam pelaksanaan teknis untuk acara-acara tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalul wudu wa nabiyyu
الحبيب المحبوب الذي تبعثته الأرواح